Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyidna hudatan fil alamin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dari semua, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang studi kasus, ya, pelajaran terhadap kasus-kasus yang terjadi. Masih seputar tentang Ustadz Mizan Qudusiyah yang beberapa hari sebelumnya kami dapat informasi beliau kasusnya naik menjadi tersangka. Artinya beliau ada dugaan sangkaan melaksanakan tindak pidana. Seperti sudah saya sampaikan, ya, saya tidak mencabut statement saya, keyakinan saya dan sampai sekarang bahwa ucapan beliau itu masih merupakan ucapan yang multitafsir, yaitu bisa memiliki interpretasi penafsiran, beberapa penafsiran, paling tidak 2 penafsiran. Ya. Sekali lagi, kata tain acong yang disebut atau tai anjing yang beliau sebut terakhir itu bisa jadi itu adalah untuk menyebutkan nama-nama makam yang diziarahi, dan yang kedua bisa bermakna penghinaan terhadap makam-makam yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, karena ini masih multitafsir atau belum jelas, untuk dijatuhkan hukuman terhadap beliau atau untuk dipositifkan menjadi orang yang melakukan tindak pidana, itu masih perlu dipertimbangkan dan didiskusikan. Karena ini menyangkut masalah hukuman. Yang namanya hukuman terhadap orang bukan hanya sekedar fisik saja, tetapi bisa itu menyangkut hukuman sosial. Dakwah mereka tidak bisa jalan, kemudian keluarga, anak istri ditinggalkan, kemudian santri-santri ditinggalkan. Itu efeknya besar. Nah, oleh sebab itu, karena ini belum jelas, maka kita pakai kaidah usul fiqh yang mengatakan tasqutul hududu bisyubhat. Hukuman terhadap seseorang itu bisa menjadi tasqutu, bisa menjadi gugur bisyubhat, yaitu dengan adanya syubhat, dengan adanya ketidakjelasan, artinya masih belum dianggap pasti atau positif. Contoh misalnya, ada seorang laki-laki masuk ke kamar perempuan yang lain, dikira itu adalah kamar istrinya, dan sehingga berhubungan, dan itu dia kira itu adalah istrinya, itu tidak dihukum. Artinya laki-laki itu tidak dihukum rajam atau dihukum sampai mati. Kenapa? Tadi kaidahnya mengatakan tasqutul hududu bisyubhat. Hukuman itu bisa menjadi gugur dengan syubhat. Kemudian yang kedua, ucapan beliau yang mengatakan tai anjing, acong, yang memiliki multi tafsir tadi itu. Maka tafsiran yang paling pas itu adalah tafsiran yang berasal daripada orang yang mengucapkannya. Artinya apa tujuan daripada dia mengucapkannya itu tentu ditanya kepada orang yang mengucapkannya. Saya kira itu semua teks atau semua ungkapan, termasuk misalnya Al-Quran. Al-Quran itu tafsir yang paling pas itu adalah tafsir yang berasal dari Allah, tafsir yang berasal dari Rasulullah SAW. Karena ucapan itu, teks itu berasal dari Allah, maka yang paling pas adalah tafsirannya dari Allah atau orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menafsirkannya, yakni Rasulullah SAW. Nah, sama juga dengan ucapan-ucapan yang multitafsir. Yang paling pas itu yang kita pegang itu adalah orang yang mengucapkannya sendiri. Kenapa? Usul fiqh, dalam kaidah usul fiqh mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Maksud atau tujuan daripada ucapan-ucapan yang memiliki multitafsir itu dikembalikan kepada niat daripada al-lafiz, orang yang mengucapkannya. Nah, sekarang Ustadz Mizan Qudusiyah misalnya, beliau mengucapkannya, maksudnya itu adalah nama makam yang namanya Tai Najong,
Saya lebih cenderung untuk memegang apa yang menjadi pengakuan atau ucapan beliau. Karena beliaulah yang punya ucapan, makanya oleh sebab itu maksud daripada ucapannya itu adalah hanya dia yang paling mengetahuinya. Nah, oleh sebab itu berpegang dengan dua kaidah ini beliau sangat sulit ya. Ini dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan kacamata Islam. Kalau dalam kacamata hukum saya tidak paham, bukan kapasitas saya untuk berbicara tentang hukum positif gitu. Ini secara hukum Islam. Kemudian yang ketiga, ungkapan atau kata-kata tai nacong tadi itu, tai anjing itu, andai kata memang ternyata tidak ada makam yang namanya tai anjing. Menurut pengakuan Ustadz Mizan Qudusiyah, bahwa yang beliau maksud dengan kata-kata tai acong itu adalah nama makam yang dikunjungi atau ziarahi. Nah, kemudian ternyata setelah dicek sampai sekarang belum ada nama makam yang namanya tai nacong. Nah, karena tidak ada namanya makam tai nacong, berarti dianggap itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Dalam bahasa Arab disebut al-kadzbu, yaitu kebohongan. Sekali lagi, apakah andai kata tidak ada nama makam tai nacong, apakah Ustadz Mizan dianggap berbohong atau tidak? Kalau kita mengacu kepada definisi yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna mazhaba ahli sunnah. Sesungguhnya mazhab ahli sunnah annal kalba. Sesungguhnya yang namanya kazib, yang namanya kebohongan itu adalah al-ikhbar anis syai' bi khilafi mahu. Menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan fakta atau kenyataannya. Beliau tadi memaksudkan kata-kata tain acong itu adalah nama makam. Tapi ternyata makam yang bernama tain acong itu tidak ada. Nah, berarti ini masuk dalam kategori kebohongan. Kenapa? Al-ikhbar anis syai' bi khilafi mahu. Menyampaikan sesuatu, mengimporkan sesuatu kepada orang lain yang berbeda dengan faktanya atau kenyataannya. Beliau maksudkan ada makam namanya tai nacong, tapi ternyata tidak ada. Berarti ini namanya al-ikhbar anis syai' bi khilafi mahu. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Ini masuk dalam kategori kebohongan. Ta'amada zalika am jahilahu. Baik dia sengaja ucapkan itu atau karena tidak tahu. Maksudnya tidak tahu, bagaimana? Maksudnya adalah ya, benar-benar bahwa menurut keyakinannya ada nama makam tai nacong. Menurut informasi yang dia dapatkan sebelumnya ada nama makam nama tai nacong. Dan benar-benar itu dalam keyakinannya ada. Tapi ternyata tidak ada. Itu namanya jahilahu. Kalau ta'amada, kalau sengaja, nah ini bermasalah. Maksudnya kalau sengaja, dia tahu tidak ada nama makam tai nacong, tapi dia sebut kata makam tai nacong, itu namanya ta'amada. Tapi kalau dia dalam keyakinannya memang ada nama makam tai nacong, akan tetapi kalau dalam keyakinannya ada nama makam tai nacong, tapi faktanya tidak ada, dan beliau sampaikan, itu namanya jahilahu namanya. Berarti dia tidak mengetahuinya. Nah, dalam definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, beliau mengatakan sawa'un kana 'amdan aw khata'an. Baik itu dia sengaja maupun atau salah. Berarti kalau salah maksudnya gimana? Dalam keyakinannya ada nama makam tai nacong, tapi faktanya tidak ada. Itu namanya khata'an. Nah, kalau begitu bagaimana? Oh, Imam Nawawi mengatakan wa innama ya'simu fil 'amdi. Maka kalau
kalau dia yakin tidak ada nama makam namanya Tainachong, kemudian beliau sebut ada makam namanya Tainachong, itu namanya al-amdi, maka termasuk yaksimu itu berdosa. Berarti sebaliknya, kalau dia punya keyakinan ada nama makam Tainachong, tapi ternyata tidak ada, berarti itu masuk dalam kategori khata'an, masuk dalam kategori jahlan, artinya tidak tahu, berarti lam yaksim. Ustadz Mizan Kudusnya belum bisa dikatakan berdosa. Nah, karena tidak bisa dikatakan berdosa, berarti otomatis tidak bisa dikenakan hukum atau tidak bisa dianggap melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Sekali lagi, ini dalam pandangan Islam yang saya pahami. Ya. Nah, karena tidak dianggap melaksanakan dosa, berarti secara otomatis tidak bisa dianggap untuk melakukan tindak pidana. Artinya tidak bisa dikenakan hukuman. Dasarnya bagaimana? Lah Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 111, "Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima." Wa may yaksib isman, siapa saja yang melaksanakan isman, sebuah dosa. Nah, ini dia benar-benar melakukan dosa. Fa innama yaksibhu ala nafsi, maka apa yang dia kerjakan itu mudaratnya, akibatnya ala nafsi, terhadap dirinya sendiri. Tapi jelas tadi itu melakukan yaksib ithman, jelas melakukan sebuah dosa. Akan tetapi kalau kita berpijak kepada definisi yang diungkapkan oleh Imam Nawawi tadi, kalau beliau artinya tidak sengaja atau karena tidak tahu, kemudian beliau mengucapkan kata-kata Tainachong tadi itu, dan memang ternyata tidak ada, dan itu benar-benar berdasarkan ketidaktahuannya, maka tidak masuk dikatakan orang itu berdosa. Karena dia tidak berdosa, berarti tidak bisa untuk dikenakan hukum. Oleh sebab itu, Abu Ja'far menafsirkan ayat ini, wa may ya'ti dzamban ala 'abdin minhu. Siapa saja yang mendatangkan atau melakukan dzamban, sebuah dosa, ala amdin, dan dia lakukan itu adalah karena benar-benar secara sengaja. Wa ma'rifatim bihi, dan dia itu tahu itu. Misalnya dia tahu tidak ada nama makam Tainachong, tapi dia sebut itu makam Tainachong. Oh, kalau itu berarti berdosa, dan konsekuensinya itu adalah masuk dalam kategori pidana. Oh, kalau begitu bagaimana? Fa inna wabala zalika azam, maka akibat daripada dosa itu adalah aywa durrahu, durnya itu bahaya, mudarat daripada dosanya itu, wa khizyahu, kehinaan dengan sebab melakukan dosa itu, wa arahu ala nafsi, terhadap dirinya sendiri. Ini kalau benar-benar dia itu yaksibu ithman, melaksanakan sebuah dosa. Tapi kalau belum dipastikan atau pribadi kita pakai definisi itu belum dianggap berdosa, maka tidak bisa untuk dijatuhkan hukuman kepada beliau atau siapapun yang melakukan kebohongan, tapi itu berdasarkan jahlahu, berdasarkan ketidaktahuannya, atau khotoknya, atau berdasarkan karena kesalahan. Nah, mungkin sekedar ini tanggapan saya terhadap kasus yang menimpa beliau. Mudah-mudahan siapapun itu yang menentukan hukuman, ya mudah-mudahan menentukan hukuman itu seadil-adilnya. Tapi sekali lagi, ini pandangan menurut Islam, dan Islam dalam ya apa yang saya pahami. Dan ini adalah Islam daripada yang saya pahami. Nah, bisa jadi ada yang punya pemahaman yang berbeda. Kami harapkan kepada siapapun yang mendengarkan video saya untuk memiliki tanggapan yang berbeda,
supaya menjadi tambahan ilmu wawasan bagi saya sendiri, dan tentunya kami harapkan juga di saat menanggapi atau mungkin membantah apa yang saya sampaikan ini, kami harapkan supaya mereka menyertakan dalil-dalilnya juga, supaya kami ini mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dari bantahan atau tanggapan daripada apa yang saya sampaikan ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.